Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Salsabila, NIM E77 21 90 53. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 6 Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tarekat Syatariah, sejarah, dan ajaran-ajaran apa saja yang disebarkan oleh tarekat Syatariah. Yang pertama, sejarah. Sejarah tarekat Syatariah ini memiliki hubungan keterkaitan dengan tradisi Transoksiana karena tarekat Syatariah ini pertama kali muncul di India pada abad ke-15. Nama Syatariah sendiri dinisbatkan kepada Abdullah Asy-Syatari. Tarekat ini sendiri pernah menduduki posisi paling penting karena tarekat ini merupakan salah satu tarekat yang besar pengaruhnya di dunia Islam. Penisbahan nama Asy-Syatari sendiri berasal dari kata syatara yang punya arti yaitu membelah dua, dan nampaknya yang dibelah ini bukanlah hal yang biasa, yaitu kalimah tauhid yang dihayati di dalam zikir nafi isbat, la ilaha, nafi' dan ilallah atau isbat. Nisbah Asy-Syatari juga merupakan pengukuhan dari guru atas derajat spiritual yang dicapai, yang kemudian berhak dan mendapat pelimpahan dan wewenang sebagai wasyithah atau mursyid. Semula, tarekat ini hanya berkembang di India, dan salah satu muridnya yang terlibat di dalam pengembangan tarekat adalah Muhammad Ghaus yang wafat 1562. Di antara muridnya sendiri juga ada yang mengembangkan tarekat tersebut di Mekah dan Madinah, yaitu Sibghadullah Ibnu Ruwah yang wafat pada tahun 1606, dan juga seorang khalifahnya yang bernama Khoshashi yang wafat pada tahun 1583 sampai 1661. Beliau inilah yang mengembangkan tarekat Syatariah dan memiliki banyak murid dan dari berbagai penjuru, termasuk di Nusantara sendiri. Yang kedua, perkembangan tarekat Syatariah. Perkembangan Syatariah dalam penyebarannya di wilayah Melayu sampai Indonesia dipimpin oleh ulama bernama Abdurrauf bin Ali Al-Jawi. Beliau merupakan figur utama dikarenakan hampir seluruh silsilah tarekat Syatariah bermuara kepada dirinya. Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Jawi, seorang ulama yang berasal dari Singkil, Aceh. Menurut Syekh Abdullah, tersebarnya tarekat Syatariah sendiri dari Aceh adalah melalui jalur yang tepat hingga ke Sumatera Barat, menyusur hingga ke Sumatera Selatan. Selain itu, berkembang pula hingga ke Jawa Barat. Tarekat Syatariah sendiri berkembang ke Sulawesi dan dibawa oleh salah seorang murid Abdurrauf bernama Syekh Yusuf Tajul Khalwati, Makassar. Syekh Abdurrauf sendiri seorang yang cukup gigih dan berhasil menyebarkan ajaran tarekat Syatariah di Aceh. Yang ketiga, ajaran-ajaran tarekat Syatariah sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, ajaran-ajaran tarekat Syatariah ialah mempunyai wahdatul wujud. Wahdatul wujud sendiri memiliki dua arti. Yang pertama, wahdatul
atau wahdat, yang artinya wujud. Wahdah sendiri punya arti tunggal atau wujud, yang artinya sendiri adalah ada. Dengan demikian wahdatul wujud berarti kesatuan wujud. Dari pengertian di atas, kata wahdah sebagai kesatuan antara materi dan roh. Yang kedua, ajaran tarekat sendiri yaitu talqin. Talqin adalah langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum seseorang dibaiat menjadi anggota tarekat. Dalam menjalani dunia tarekat, menurut Al-Qushairi, di antara tata cara talqin adalah calon murid terlebih dahulu menginap di tempat tertentu yang ditunjuk oleh syekhnya sendiri selama 3 malam dan dalam keadaan suci atau berwudu. Setiap malamnya ia harus melaksanakan sholat sunnah sebanyak 6 rakaat. Khusus dzikir di dalam tarekat Satariyah memiliki 3 penyebutan zikir. Yang pertama, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan keagungannya, seperti Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan lain-lain. Yang kedua, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan keindahannya, seperti Al-Malik, Al-Qudus, Al-Alim, dan lain-lain. Yang ketiga, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan gabungan dari kedua sifat tersebut, seperti Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Mohon maaf sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.